Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rayhan Navigator. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4 yaitu Dynamic Routing EIGRP. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Nah, sini saya sudah membuat topologinya. Nah, untuk awal materinya itu topologinya itu sama ya teman-teman seperti kemarin. Nah, nanti saya sini akan mengembangkan menjadi 3 router dan router. Nah, sini saya akan membahas dynamic routing di EIGRP ya teman-teman. Nah, sebelum itu kalian bisa mengkonfigurasikan IP pada tiap-tiap PC terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Untuk IP dari PC 1 yaitu 192.168.10.2. Nah, untuk default gateway-nya yaitu menggunakan 10.1 ya teman-teman. Sama seperti PC 1, PC 2 juga menggunakan IP 192.20.2 dengan gateway 20.1. Oke. Dan sini kita langsung saja masuk ke dalam router terlebih dahulu. Nah, sini kita bisa masuk ke dalam konfigurasi mode, dan sini kita masuk ke dalam interface Gigabyte FA0/1 ya, atau yang mengarah ke PC 1 ya. Aktifkan terlebih dahulu. Nah, sini kita bisa beri IP yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman, dengan subnet mask 255.255.0. Oke. Oh, maaf, salah, belum ada IP addressnya. Selanjutnya kita bisa pergi ke interface yang mengarah ke PC 2 ya. Oke, IND. Sini kita masuk ke dalam interface yang mengarah ke router 2. Sini kita kasih IP yaitu 10.10.10.1. Nah, jangan lupa untuk subnet masknya ya. Jika sudah, kita bisa masuk ke dalam router 2 dan lakukan hal yang sama. Nah, sini kita masuk ke dalam interface Gigabyte 0/1 ya teman-teman. 0/1. Nah, kita sini no shutdown ya. Sini kita juga masukkan IP-nya 92.164.20.1 dan 192.55.0. Terus kita masuk ke dalam interface Gigabyte 0/0. Oke. Ini shutdown ya. Sini kita beri IP 192.168.20.10.2 ya teman. Dengan subnet mask 255.0. Oke, jika sudah, kita akan langsung saja membahas konsepnya. Jadi untuk konsep dynamic routing itu kita perlu yang namanya advertise ya. Sini kita perlu yang namanya advertise connect. Jadi misalnya router 1 itu ingin menamakan sebuah network ya teman-teman. Jadi ini sebentar ya. Sini kita coba exit lalu to show router. Oke. Show IP router. Oke.
di sini terdapat huruf C ya teman-teman untuk connect. Nah sini juga terdapat networknya ya teman-teman. Nah sini untuk IP sini itu mengarah ke PC 2 dan sini mengarah ke PC ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah advertise connected network itu diibaratkan seperti router 1 itu menamakan atau mempromosikan networknya ke router 2 ya teman-teman. Nah jadi misal saya di router 1 ingin ke router 2 itu mempromosikan IP yang ini ya teman-teman, IP yang 10.0. Nah sini bisa kita copy, sini saya akan masukkannya ke dalam node. Nah ini yang mengarah ke gigabyte 0/0 ya. Dan untuk yang IP mengarah ke PC itu dari PC teman-teman nih. Sini kita copy juga, kita masukkan di sini. Sini menggunakan gigabyte 0/1. Nah misalnya pada router 2 ingin mempromosikan juga, maka router 2 akan berubah menjadi advertise connected network ya teman-teman. Nah selanjutnya sini saya akan membahas konsep atau konfigurasinya ya teman-teman. Jadi dalam protokol itu jadi di dalam protokol IGPR itu terdapat protokol RIP ya teman-teman, atau RIP itu jangan digunakan ya teman-teman, ya jarang digunakan. Ada juga IGRP itu sifatnya jika router Cisco bertemu dengan router Cisco ya teman-teman. Nah sini jika router Cisco bertemu router Cisco itu menggunakan protokol IGRP ya teman-teman. Dan selanjutnya sini ada OSPF. Nah sini sifatnya open standar. Ada juga yang namanya PGP. Nah sini juga open standar, tapi sini beda dengan OSPF ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut PGP pada video selanjutnya. Nah sini kita akan membahas IGRP terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sini langsung saja kita membahas konfigurasi IGRP. Untuk langkah pertama kita bisa masuk ke dalam atau ketikan command router IGRP. Nah, sini kita tanda tanya dulu. Nah, sini ada yang namanya autonomous, nanti kita bisa bahas. Nah sini untuk autonomous itu terdapat dari angka 1 sampai 65535. Sini kita pilih angka 10 saja teman-teman, dan kita promosikan networknya net 10.10.10.0 ya teman-teman. Nah sini kita juga promosikan networknya CPC ya teman, 192.168.10.0 ya. Nah sini untuk router 1 sudah kita coba lakukan pada router 2. Nah sini untuk angkanya itu harus sama ya teman. IGRP mana ya? IGRP 10. Oke, saya enter. Sini kita promosikan untuk networknya ya, 10.10.10.
20.10.10.0. Oke. Oke, bisa kita lanjut. Masukkan IP dari sini 168.20.0. Oke. Sudah, kita cek to show IP root. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Sini saya sudah menambahkan satu buah router dan satu buah PC ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan IP dari PC 3 nya. Titik 2. Oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam router 3 ya teman-teman untuk konfigurasi. Di sini kita masuk ke interface gigabyte 0/1 terlebih dahulu ya teman-teman. Shutdown. Kita lihat sini sudah menyala teman-teman. Oke, kita bisa beri IP terlebih dahulu untuk ini. Itu 192.168.30.1 dengan subnet mask 255.0. Selanjutnya sini kita masukkan masuk ke dalam interface gigabyte 0/0. Kita no shutdown terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita masukkan IP nya, IP address 192. Sini untuk IP addressnya yaitu 20 terus titik 2 teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke router 2 lagi ya teman-teman. Kita aktifkan interface yang mengarah ke router 3 ya teman-teman. NT3. Sini kita pergi ke gigabyte 0/2 ya teman-teman. Nah, sini kita berikan IP 20.20.1 dengan subnet mask 255.0. Di sini sudah menyala semua ya teman-teman. Sini kita promosikan network yang ada di router 3 ya teman-teman. Sini kita promosikan IP dari router 3 teman-teman. Sini untuk kata perintahnya kita bisa exit terlebih dahulu, lalu masuk ke router EIGRP 10 ya teman-teman. Kita bisa melakukan hal yang sama seperti di konfigurasi sebelumnya teman-teman. Sini kita masukkan untuk network 20.20.20.2 teman-teman, atau 20.20.0 ya teman-teman. Lalu kita promosikan juga IP dari gateway-nya ya, atau dari PC 68.30.0. Oke. Nah, setelah kita promosikan, sini kita coba promosikan lagi di router 2 nya. Kita bisa exit. Maaf, salah. Router EIGRP 10. Sini networknya 20.20.20.0. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa network dari router 3 itu sudah ditambahkan ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu konfigurasi lagi. Dan sini kita juga bisa cek pada router 2 ya, yaitu to show IP EIGRP network.
ya naik. Nah, sini sudah terdaftarkan IP address yaitu dari router 2 itu 20.20.2. Oke, ini sudah terdaftarkan secara otomatis ya teman-teman. Oke, kita juga bisa lihat pada router 3 nya protokolnya yaitu to show IP IGRP naik port. Oke, sini sudah terdapat ya teman-teman. Nah, sini addressnya otomatis mengarah ke router 2 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita cek pada to show IP route ya teman-teman, sudah tertambahkan IP address dari router 3 yaitu 192.168.30.0. Jadi maka otomatis ketika router 3 mempromosikan networknya akan masuk ke dalam router 2 ya teman-teman melalui protokol IGRP ya teman-teman. Sebelum kita ping dari PC 3 ke PC 2 ya teman-teman, kita bisa ping dari PC 3 ke PC 2. Kita coba lagi. Successful, itu pun sebaliknya. Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dynamic routing IGRP pada 3 router, dan kita lanjut akan menambahkan 1 buah switch dan 4 buah PC ya teman-teman. Oke, sini saya sudah menambahkan 1 buah switch dan 4 buah PC, dan masing-masing PC itu sudah saya masukkan ke dalam VLAN ya teman-teman. Jadi nah, sini kita pergi ke switch ya teman. Kita bisa buat untuk VLAN-nya terlebih dahulu. Sini kita bikin VLAN 40 dan VLAN 50 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pergi ke interface RAFA 0/2 sampai 3 yang mengarah ke VLAN 1 ya teman-teman. Sudah kita enter, kita switch port mode akses ya, mau akses. Oke, lalu switch akses VLAN ya, akses VLAN 40. Oke, selanjutnya kita pergi ke interface RAFA 0/4 sampai 5 teman. Nah, sini kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Selanjutnya kita to show VLAN preview teman-teman, untuk melihat apakah VLAN-nya sudah terisi. Nah, sini sudah ada VLAN-nya ya teman, yaitu VLAN 40 dan dengan interface FA02 dan 03, dan VLAN 50 dengan FA0/4 dan /03. Oke, /5 ya teman. Nah, jangan lupa setelah itu kita bisa interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Saja kita masuk ke dalam router 3. Nah, sini kita akan konfigurasi IGRP nya ya teman. Nah, kita sini interface FA GB ya teman, kita interface gig 0/2 ya teman, lalu no showdown. Sini kita beri IP address 30 dari 30.30.1 dengan 9.55.0. Oke, sini sudah hijau semua ya teman. Kita tunggu yang ini. Selanjutnya sini kita akan membuat sub interface. Sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita masuk dalam interface RA, interface input ya teman, gig
0/2 terus titik 40 atau VLAN 10. Sini kita bikin IP address-nya. Nah, sini untuk IP address-nya 192.168.40.1 dengan 18.255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan kepada sub interface ke VLAN 50 ya teman, atau VLAN 2 interface gig 0/2 D40. Kita ke VLAN, oh ya teman, sini oh ya, sini saya belum memberikan command encapsulation ya teman. Kita encapsulation .1q ya teman. Kurang 40 ya. Nah, sini baru kita masukkan IP address-nya. Ini sudah tidak akan memunculkan notifikasi seperti ini ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke dalam VLAN 50 nya. Gig 0/2.50 ya. Kita masuk ke dalam interface. Selanjutnya kita encapsulation terlebih dahulu ya teman. Q 50. Oke. Sini kita beri IP 192.168.50.1 dan 1.255.0 ya. Oke, jika sudah, kita masukkan IP divisinya ya teman. Oke, sini 192.168.50.1. Oke. Ini juga kita masukkan untuk IP-nya ya. 168.50.3. Kita masuk ke dalam VLAN 40 nya. Oke. Ini kita kupas saja. Oh ya, salah. Ini harusnya kali 3. Ini kali 3. Oke. Ini kita coba kirim paket ke PC, dari PC 3 ke PC 7. File kita coba lagi. Oke, sini sudah successful ya teman-teman. Itu pula pada dari PC 3 ke VLAN 40. Sudah successful juga teman. Oke,
tapi untuk dari VLAN 40 ke 50 menuju router 1 itu belum bisa. Biar kita coba ini dulu. Sini kita coba dari router 1 atau dari PC 1 ke PC 4 atau 5. Nah, valid. Nah, sini kita akan coba untuk mempromosikan IP dari VLAN 40 dan 50 ke network switch ya teman-teman. Oke, sini kita promosikan terlebih dahulu. Kita ketik router EIGRP dan angka 10, terus kita masukkan networknya yaitu network 192.168.40.0 yaitu network dari VLAN 40 dan sini VLAN 050 dari VLAN 50 dan kita tambahkan network dari si router 3 nya ini. Oh maaf, salah, 30 harusnya atuh terus titik 0. Nah, jika sudah, kita cek pada router 1 ya teman-teman. Router 2 aja ya, to show IP route ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat untuk hari ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.